Dalam komunikasi bisnis, ekspresi wajah dan kontak mata memainkan peran penting. Mari kita lihat bagaimana perpaduan yang tepat dapat meningkatkan komunikasi dan kesalahan apa yang sering terjadi. Meskipun ekspresi wajah dan kontak mata secara teknis bukan bahasa tubuh, keduanya berkontribusi pada komunikasi nonverbal dan dapat berdampak signifikan pada kemampuan juru bicara untuk terhubung dengan audiens dan menyampaikan maksudnya. Perpaduan antara ekspresi wajah dan kontak mata menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, sebagai bentuk kepercayaan. Senyuman yang tulus disertai dengan kontak mata yang konsisten dapat menciptakan kesan hangat, terbuka, dan dapat dipercaya. Sinyal-sinyal kecil seperti anggukan, senyuman, dan tatapan hangat dapat membuka saluran komunikasi yang lebih efektif. Dalam konteks pertemuan bisnis, manajer yang menyambut timnya dengan ekspresi ramah dan tatapan yang fokus lebih mungkin mendapatkan perhatian sekaligus menghargai percakapan. Contohnya, I'm glad to hear your idea today. I think it could be an effective solution. Nah, kalimat tersebut harus disampaikan dengan senyuman ringan dan tatapan hangat. Yang kedua, mendukung negosiasi dan pengambilan keputusan. Tatapan yang stabil dengan ekspresi wajah yang serius menunjukkan bahwa pembicara benar-benar peduli terhadap hasil negosiasi. Namun jika tatapan terlalu intens atau ekspresi wajah terlalu kaku, pihak lain mungkin merasa terintimidasi. Contohnya, we appreciate this cooperation, but we hope to reach a more equitable price agreement for both parties. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang efektif. Ekspresi wajah yang tegas disertai tatapan tajam akan membuat karyawan merasa diserang. Sebaliknya, ekspresi wajah yang ramah dengan tatapan empati akan memudahkan penerima untuk menerima kritik sebagai masukan positif. Dengan melihat orang lain secara alami, pembicara menyampaikan bahwa mereka benar-benar peduli, bukan sekedar mengoreksi mereka. Contohnya, I think this week's report is quite good. There are just a few parts that need to be explained more clearly to make it stronger. Yang keempat, memperkuat presentasi bisnis dan public speaking. Pembicara yang hanya membaca catatan tanpa melihat audiens akan memberikan kesan kurang percaya diri dan tidak meyakinkan. Sebaliknya, melirik sekeliling ruangan disertai ekspresi percaya diri akan membuat pesan lebih berkesan. Contohnya, with this new strategy, we have the opportunity to increase sales by up to 20% in the coming quarter. Dan yang terakhir, mengurangi ambiguitas pesan. Pemimpin yang mengekspresikan apresiasi dengan kontak mata langsung dan senyuman tulus akan memperkuat motivasi tim. Berbeda dengan apresiasi yang diungkapkan sambil melihat layar komputer atau tanpa ekspresi. Ekspresi wajah dan kontak mata adalah komponen penting yang membentuk kesan audiens. Namun, tahukah kamu bahwa banyak pembicara sering melakukan kesalahan kecil yang berdampak besar? Contohnya, seorang manajer mengucapkan selamat kepada timnya atas prestasi mereka, tetapi wajahnya terlihat datar atau bahkan muram. Alih-alih meningkatkan motivasi, hal ini dapat memberikan kesan bahwa ucapan selamat tersebut hanyalah formalitas belaka. Wajah monoton tanpa variasi ekspresi juga menjadi masalah. Orang lain mungkin merasa bosan, tidak dihargai, atau menilai pembicara sebagai orang yang kurang antusias. Gerakan kecil seperti eye rolling atau mengangkat alis dengan nada sarkastis dapat memberikan kesan meremehkan orang yang sedang diajak bicara. Contohnya, seorang sales yang jarang melakukan kontak mata dengan klien saat menjelaskan produk akan kesulitan meyakinkan klien, karena klien merasa bahwa pembicara tidak yakin atau tidak jujur tentang produk tersebut. Kontak mata yang terlalu intens dapat dianggap agresif atau menindas. Kontak mata yang ideal dalam komunikasi bisnis adalah sekitar 3-5 detik sebelum sesekali mengalihkan pandangan agar orang lain merasa nyaman.